Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Zahita pada pembelajaran tema 2, subtema 1 pada pembelajaran 4. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran 4, Zahita ingatkan ketika teman-teman akan keluar rumah harus selalu memakai masker, dan ketika sudah berada di luar rumah kita harus selalu menjaga jarak dan jangan lupa untuk rajin mencuci tangan. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari wabah ini dan wabah ini cepat berakhir. Nah, teman-teman, Zahita ingatkan lagi, setelah selesai sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, diharapkan kepada teman-teman semuanya untuk membaca doa terhindar dari wabah penyakit. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita masuk kepada pembelajaran 4, marilah kita berdoa. Ista'id wahidun isnani, iqra, doa sebelum belajar. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, sekarang kita akan belajar SBDP. Lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Masih ingatkah teman-teman lagu berdayung? Jadi nyanyikanlah kembali lagu tersebut bersama temanmu, atau kalau di rumah nyanyikanlah lagu tersebut bersama ayah dan bunda. Perhatikan tanda dinamikanya. Tanda garis merah berarti dinyanyikan keras. Tanda biru garis yang bergelombang berarti dinyanyikan lembut. Baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa saja. Nah, teman-teman semuanya, nyanyikanlah kembali lagu berdayung bersama ayah bundanya di rumah. Sebelumnya, berikan tanda lingkaran atau setengah lingkaran sesuai jumlah ketukan pada lagu tersebut. Nah, teman-teman semuanya, untuk tanda lingkaran biasanya untuk lagu yang nyanyinya 2 ketukan. Jadi lagu yang 2 ketukan ini ditandai dengan not dan diakhiri dengan titik. Nih, seperti yang sudah Zahita cantumkan di sini, ada not angka 3 dan diakhiri dengan titik. Maka itu diberikan tanda lingkaran. Dan setelah itu ada not angka 2 dan tidak diakhiri dengan titik, maka itu diberikan tanda setengah lingkaran. Jadi teman-teman, tanda lingkaran berarti dinyanyikan panjang, dan tanda setengah lingkaran berarti dinyanyikan pendek. Nih, seperti lagu ini, ayo kita lihat bersama-sama nak ya. Lajulah perahuku laju, meluncur di air biru. Nah, teman-teman bisa perhatikan nak ya, yang mana yang dinyanyikan dengan panjang dan mana yang dinyanyikan dengan pendek. Bisa dipraktekkan teman-teman semuanya? Oke, Zahita tunggu ya nak ya.
Nah, teman-teman, sekarang kita masuk kepada pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah melaksanakan percobaan, yaitu antara, siapa yang masih ingat? Batu dan kertas. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan lagi tentang sifat-sifat benda, alat dan bahan yang diperlukan. 1. Kelereng. Siapa yang ada kelereng di rumahnya? 2. Air. 3. Pensil. 4. Sirup. 5. Minyak. 6. Gelas. 7. Botol air mineral. Cara kerjanya: 1. Masukkan kelereng ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Dan yang kedua, masukkan kelereng tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. 3. Masukkan air ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. 4. Pindahkan air tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. 5. Masukkan pensil ke dalam botol air mineral. Perhatikan lagi bentuknya. Pindahkan pensil tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah atau tidak. Nah, teman-teman, selanjutnya yang ketujuh, masukkan sirup ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Yang kedelapan, pindahkan sirup tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah atau tidak. Dan selanjutnya, masukkan minyak ke dalam botol air mineral. Perhatikan juga bentuknya. Yang ke-10, pindahkan minyak tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah atau tidak. Jadi, setelah melakukan percobaan tadi dan di sini dibuat hasil pengamatan. Tadi kan kita lihat kelerengnya berubah atau enggak, tetap atau berubah. Dan juga ada sirupnya, ada pensilnya. Nah, di sini ada hasil pengamatannya. Nih, kelereng. Bentuk bendanya ketika dimasukkan ke dalam air. Tadi bagaimana bentuknya, Nak? Ke dalam gelas berubah atau tidak? Tidak, tetap. Air. Bagaimana teman-teman ketika dimasukkan ke dalam botol air mineral dan ke dalam gelas? Bagaimana bentuknya? Berubah. Pensil, bagaimana hasilnya teman-teman? Tetap atau berubah? Tetap. Sirup bagaimana teman-teman? Tetap atau berubah? Berubah. Dan minyak bagaimana teman-teman? Tetap atau berubah? Berubah. Nah, teman-teman semuanya, dari percobaan yang Zahita bacakan tadi, ada beberapa kesimpulannya. Yang pertama, kelereng dan pensil tidak akan berubah bentuk dan ukurannya walaupun berpindah tempat. Yang kedua, kelereng dan pensil adalah benda padat. Yang ketiga, sifat benda padat adalah tidak akan berubah bentuk dan ukurannya, tetap walaupun berpindah tempat. Yang keempat, air, sirup, dan minyak adalah benda cair. Yang kelima, bentuk air, sirup, dan minyak selalu berubah-ubah sesuai bentuk wadah atau tempatnya. Yang keenam, sifat benda cair adalah bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya. Paham tuh? Jadi sekarang Zahita tanya lagi, siapa yang punya pensil? Apakah pensil ketika berpindah tempat akan berubah, Nak? Tidak.
Siapa yang di rumahnya ada air? Ketika dimasukkan ke dalam gelas, maka airnya akan berbentuk gelas. Oke teman-teman semuanya. Nah, di sini ada percakapan antara adik dan ibu. Kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti gelas, Bu. Sekarang bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Bentuknya sama seperti botol, Bu. Nah, bagaimana simpulanmu, Dik? Air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya. Benar sekali. Benar sekali, Nak. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya atau bentuk tempatnya. Nah, teman-teman semuanya, di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam gelas? Teman-teman simpan dulu jawabannya, Nak ya. Nanti kita lihat jawabannya itu benar atau salah. Yang kedua, bagaimana bentuk air jika dipindahkan ke dalam botol? Teman-teman simpan lagi, Nak ya, jawabannya. Yang ketiga, bagaimana pula bentuk air jika dipindahkan ke dalam mangkuk? Dan yang keempat, apa saja benda yang sifatnya sama dengan air? Teman-teman sudah punya jawaban? Oke, Zaita mau cek dulu semangatnya. 2 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, teman-teman semuanya, di sini kita coba lihat jawabannya. Tadi soal yang pertama, bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam gelas? Bentuk airnya akan menyerupai gelas, benar sekali. Yang kedua, bagaimana bentuk air jika dipindahkan ke dalam botol? Bentuknya akan seperti botol, benar sekali. Yang ketiga, bagaimana bentuk air jika dipindahkan ke dalam mangkuk? Akan berbentuk mangkuk. Dan yang keempat, apa saja benda yang sifatnya sama dengan air? Yang pertama apa? Sirup. Siapa yang pernah minum sirup? Benar sekali. Enak-enak ya sirupnya. Yang kedua, minyak goreng. Siapa yang pernah melihat bundanya memasak di dapur? Mantap sekali. Yang ketiga, madu. Siapa yang pernah minum madu? Apa rasanya madu? Manis. Yang keempat, kecap. Benar juga. Saus, air teh. Dan ada lagi yang lainnya. Oke teman-teman, paham tuh? Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada pembelajaran matematika. Di sini Zaita ada mempunyai 4 kelompok bola. Dalam satu kelompok ada 2 bola. Kalau kita tuliskan ke dalam kalimat matematikanya dalam bentuk penjumlahan, maka kita akan menulisnya bagaimana teman-teman? 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Itu dalam bentuk penjumlahan. Sekarang kita coba masuk ke dalam bentuk perkaliannya teman-teman. Siapa yang masih ingat konsepnya? Oke, jumlah kotak dikalikan dengan jumlah isi kotaknya teman-teman. Dan kemarin itu ada juga yang Zahita cek tugasnya masih terbalik. Jumlah isinya dikalikan dengan jumlah kotaknya. Yang benarnya bagaimana? Jumlah kotaknya atau kelompoknya dikalikan dengan jumlah isinya. Jadi kalau 4 dikali 2 hasilnya berapa? Siapa yang tahu?
Benar sekali, hasilnya 8. Nah, teman-teman, di sini Zaita juga ada 3 kelompok gelas. Dalam satu kelompok ada 4 gelas. Jadi teman-teman, di sini kita coba lihat kalimat matematikanya dalam bentuk penjumlahan. Berarti di sini kita tulis 4 ditambah 4 ditambah 4. Dan dalam bentuk perkaliannya bagaimana teman-teman? Berarti jumlah kelompok dikalikan dengan jumlah isi kelompoknya. Di sini kelompoknya ada berapa tadi? 3. 3 atau 4? 3, benar sekali. Isinya satu kelompok ada berapa teman-teman? 4. Berarti 3 dikali 4 hasilnya berapa? Siapa yang tahu? 12. Mantap sekali. Nah, teman-teman, di sini juga ada lilin. Zaita di sini ada 6 kelompok lilin. Dalam bentuk perkaliannya bagaimana teman-teman? Siapa yang tahu? Oke, benar. 6 dikali satu kelompok berapa lilin? 3. Berarti 6 dikali 3 berapa teman-teman? 18. Mantap sekali. Yang kedua, Zaita ada 2 kelompok bola. Siapa yang udah punya bola di rumah, Nak? Iya, mantap sekali. Di sini bentuk perkaliannya berarti berapa kelompok dia? 2. 2 kelompok bola dikalikan berapa isi satu kelompoknya? 5. 2 dikali 5 berapa teman-teman? 10. Benar sekali. Nah, di sini ada soal Benny membeli kelereng. Kelereng tersebut dimasukkan ke dalam 4 kantong. Setiap kantong berisi 7 kelereng. Tulislah kalimat matematikanya. Berarti tadi ada 4 kantong. 4 kantong itu sama dengan kelompok, enggak teman-teman? Ya, benar sekali. Berarti 4 kantong dikali berapa isinya? 7. Hasilnya berapa? Benar sekali, 28. Nah, teman-teman, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Zaita doakan semoga teman-teman semuanya bisa memahami dengan baik dan bisa mengerjakan soal-soal latihan yang Zaita berikan nanti. Nah, teman-teman semuanya, say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Zaita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.